Assalamualaikum teman-teman, terima kasih telah menonton video saya. Semoga hari kamu indah dan bahagia. Sebelum itu jangan lupa support Mimin dengan meng-subscribe channel Mimin ya. Selamat menonton. Setelah raungan Tan Yun, sebuah adegan mengejutkan terjadi. Tapi melihat kekuatan angin yang dahsyat dari para dewa, langsung dituangkan ke palu ajaib di tangan Tan Yun. Tan Yun memegang palu ajaib, tidak hanya tidak menghindar atau bersembunyi, tetapi juga naik ke langit. Dengan tangan kirinya, dia mencubit formula ajaib dari dadanya, dan tangan kanannya memegang palu ajaib. Setelah menari lintasan misterius dari kehampaan, dia tiba-tiba bergerak menuju pedang ajaib. Hancurkan ujung pedang. Betul sekali, ini sangat sederhana, kasar dan langsung. Ledakan. Di tengah ledakan bunga api, dengan suara keras, setelah palu suci mengenai ujung pedang secara vertikal ke bawah, Tousan Zhang Excalibur membuat suara gemetar yang hebat, dan ada gelombang kekuatan yang melonjak, lingkaran konsentris dari kehampaan, membentang sangat cepat ke segala arah. Kekosongan di ekstensi runtuh, dan untuk sementara waktu, kekosongan di atas istana musim panas benar-benar jatuh ke dalam kegelapan tanpa akhir, hanya pedang Dewa Seribu Zhang yang sangat mempesona. Detik berikutnya, ketika ujung pedang ilahi Qianzhang bertabrakan dengan palu ilahi, ledakan energi putih yang menyilaukan meledak. Energi itu seperti lingkaran besar matahari yang terik, meledak dari kehampaan, membuat mata semua orang menjadi putih dan buta terhadap pemandangan para dewa. Dengan cepat, ketika ruang gelap retak di langit dan badai energi yang menyilaukan menghilang, suara keengganan dan kelemahan masuk ke telinga semua orang. Ah! Kenapa aku melakukan 12 gaya dengan paksa, tapi tetap saja tidak sekuat dia? Semua orang mengangkat mata mereka, tetapi melihat bahwa di langit, Tan Yun berdiri tanpa cedera di langit dengan palu ajaib. Di sisi lain, pedang ilahi Qianzhang dihancurkan oleh palu, menunjukkan bentuk parabola. Saat jatuh menuju platform suci No. 30, Yuan Shu, berlumuran darah, terbang keluar dari pedang dan jatuh pada tanggal 30 seperti meteor. Tuhan di atas panggung. Yuan Shu berada di genangan darah, tubuhnya terus-menerus mengejang, semburan darah keluar dari mulutnya. Suer, Raja Dewa Yuan gelisah dari tempat duduknya, membaca sekilas di peron nomor 30, dan memegang Yuan Shu yang sekarat di tangannya. Yuan Shu membuka kelopak matanya yang berat, setetes air mata, mengalir di pipinya yang berdarah, gemetar dan lemah. Ayah. Ayah, aku kalah. Tidak masalah jika kamu kalah, kamu terluka parah, jangan bicara, aku akan menyembuhkanmu untuk ayahmu, dan kemudian menghubungkan lenganmu yang patah denganmu. Saat Raja Dewa Yuan berbicara, dia mengorbankan menara ruang waktu Master dan memegangnya. Putra masuk. Pada saat ini, di kursi, Raja Bai Cheng memandang Tan Yun yang berdiri di udara, gemetar dengan tubuh lamanya, berdiri, air mata kegembiraan keluar dari matanya, raungan panjang perubahan hidup, tidak bisa diungkapkan, suasana hatinya yang rumit, hahaha, ahahaha, aku memenangkan hadiah pertama. Pasukan keluarga Boku memenangkan hadiah pertama. Raja Dewa Mu Feng perlahan bangkit, mengulurkan tangan kanannya yang kurus, menatap Tan Yun, mengulurkan ibu jari, dan berkata dengan suara keras, Yuner, bagus. Tan Yun tersenyum sedikit, menyesuaikan jubah ungu sedikit, dan setelah menatap Xuan Yuanrou dengan penuh kasih, jubah ungu itu terbang ke bawah di atas panggung suci. Tampar, tampar, tampar. Di kursi baris kedua, Tianzun Chaos menepuk telapak tangannya 3 kali dan menatap Tan Yun dan berkata, anak muda, kamu sangat baik, dan Tianzun sangat mengagumimu. Tan Yun tidak sombong atau tidak sabar, dan membungkuk, terima kasih, Tuan Tianzun, atas pujian yang tidak masuk akal itu. Chaos Tianzun tersenyum puas, dan segera menatap Raja Dewa Tertinggi, nyatakan. Bawahan patuh. Raja Dewa Tertinggi menekan kemarahan di hatinya terhadap Tan Yun, dan berkata dengan keras, Raja Dewa ini mengumumkan bahwa dalam upacara ulang tahun, pemenangnya adalah Bai Jiajun Jingyun. Jingyun hanyalah dewa kelas 3, tapi dia bisa menang lagi dan lagi, tak terbendung dan memenangkan hadiah pertama. Ini adalah kesaksian dari fakta bahwa kejeniusanku berlimpah di alam dewa. Ketika Raja Tertinggi memuji Tan Yun, dia benar-benar ingin mencekik Tan Yun hidup-hidup. Raja Dewa Tertinggi berkata lagi, Jingyun, pemenang juara, telah memperoleh kualifikasi untuk menantang Putri dan Tuan Tianzun.
Tuan Tianzun telah mengatakan bahwa selama dia mengalahkan Tuan Muda dan putrinya, dia akan diterima sebagai murid terdaftar. Tidak hanya itu, jika dia bisa mendapatkan hati putrinya, dia diharapkan menjadi menantu laki-laki, hukum Tuan Tianzun. Jing Yun, kamu harus berperilaku baik dan jangan mengecewakan Tuan Tianzun. Mendengar ini, Tan Yun menghadap Lingxia Tianzun dan membungkuk dalam-dalam, bawahan harus berusaha sekuat tenaga untuk tidak mengecewakan Tuan Tianzun. Ya, Lingxia Tianzun mengangguk dan berkata, Tianzun ini menantikan penampilanmu. Juga, karena kamu memenangkan hadiah pertama, maka kamu dapat mengucapkan permintaan, dan dewa akan membantumu menyelesaikannya. Mendengar ini, Tan Yun membungkuk dalam-dalam dan berkata, kembalilah ke Lord Tianzun, salah satu kerabatnya hancur secara fisik, hanya menyisakan secercah jiwa yang tersisa. Bawahan tidak ingin dia bereinkarnasi, mereka ingin membentuk kembali tubuh fisiknya, tetapi bawahan tidak tahu apa yang dapat membentuk kembali tubuh fisiknya. Mendengar ini, Lingxia Tianzun memandang Tan Yun, dan matanya bertepuk tangan, Tianzun ini berpikir bahwa kamu akan menginginkan hadiah lain, tetapi kamu tidak mengharapkannya untuk mengorbankan diri. Mulai sekarang, saya dapat melihat bahwa Anda adalah orang yang penuh cinta dan kebenaran. Kebetulan Tianzun ini memiliki batu dewa yang memadatkan dan membentuk kembali jiwa di tangannya, jadi saya akan memberikannya kepada Anda. Mendengar ini, Tan Yun bersemangat di dalam hatinya, tetapi dia pura-pura bingung di wajahnya, memadat jiwa untuk membentuk kembali batu dewa, bisakah itu benar-benar membentuk kembali tubuh? Tentu saja, Lingxia Tianzun berbicara dengan tegas, dan kemudian berkata, batu ilahi ini hanya satu bagian di dunia. Tianzun ini sangat optimis tentang Anda, dan baru kemudian setuju untuk memberikannya kepada Anda. Kau menyimpannya. Di antara jari-jari giok Lingxia Tianzun, dan cincin para dewa berkedip, sepotong batu dewa seputih salju setinggi 3 kaki muncul entah dari mana di samping Tan Yun. Terima kasih, Tuan Tianzun. Tan Yun membungkuk dalam-dalam, dan segera memasukkan batu suci yang mengandung jiwa ke dalam cincin suci sebagai harta karun. Jing Yun, apakah kamu memiliki slip giok kosong? Lingxia Tianzun bertanya. Ya, saat Tan Yun berbicara dengan jujur, dia mengorbankan sekeping batu giok. Tianzun ini menulis seni membentuk kembali tubuh pada slip batu giok, dan Anda akan tahu bagaimana melakukannya dengan kepintaran Anda. Saat Lingxia Tianzun berbicara, dia menembakkan batu giok itu ke tangannya, dan pengetahuan sucinya memasukinya dan menulis, tidak mengerti. Ini. Tianzun bisa mengarahkanmu. Terima kasih, Tuan Tianzun. Tan Yun gemetar karena kegembiraan, tetapi dia mencibir di dalam hatinya. Dia tidak perlu melihatnya untuk mengetahui bahwa teknik sihir di slip giok juga diajarkan kepada Lingxia Tianzun. Pada saat ini semua orang melihat mata Tan Yun berubah. Dari kata-kata Lingxia Tianzun, mereka dapat melihat bahwa dia sangat disukai oleh Tan Yun. Ya, Lingxia Tianzun mengangguk dan tertawa, matahari telah terbenam, dan Tianzun ini memungkinkan Anda untuk memasukkan senjata ajaib ruang dan waktu untuk memulihkan kekuatan Anda, dan kemudian bermain dengan orang-orang dan Xin. Bawahan patuh. Ketika Tan Yun menjawab, Raja Dewa Mufeng menawarkan menara ruang dan waktu biji sesawinya, dan berkata, Yuner masuk dan pulihkan kekuatan. Ya, Tan Yun mengangguk dan meluncur ke menara suci, dan berkata dengan gembira, bagus. Batu suci yang memadatkan dan membentuk kembali jiwa akhirnya ada di sini. Hahaha, dapatkan batu suci pembentuk jiwa, satu-satunya cara untuk menemukan elf adalah dengan menyelamatkan Yusu. Yusu, tunggu, aku akan melakukan segalanya untuk menemukan elf sesegera mungkin, dan kemudian membiarkanmu hidup kembali. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun duduk bersila dan mulai mendapatkan kembali kekuatannya. Di luar waktu, beberapa saat telah berlalu. Ledakan, gerbang perlahan terbuka, dan Tan Yun, dengan penuh semangat, melangkah keluar. Anakmu akhirnya keluar. Di kursi baris kedua, Li Ximin berdiri dan tersenyum, saya tidak sekuat saudara perempuan saya. Biarkan Tuan Muda ini memulai dengan Anda terlebih dahulu. Tuan Muda ingin mengetahui seberapa kuat pedang gilamu seperti gelombang, dan seberapa kuatnya dengan One Hammer. Begitu kata-kata itu jatuh, jubah Li Ximin memburu dan terbang ke peron No. Oke, Tan Yun tersenyum sedikit, dan menyapu platform nomor 1 dengan jari kakinya. Pada saat ini, Raja Dewa Bai Cheng berdiri dan berkata, Yuner, ingatlah untuk tidak gegabah, cukup klik sampai akhir.
Li Ximin menatap Dewa Raja Bai Cheng, mengerutkan kening, maksudmu tuan muda ini, bukan lawan Jing Yun. Tuan muda menenangkan amarahnya, bawahannya tidak bermaksud seperti itu. Raja Dewa Bai Cheng terkejut dan buru-buru membungkuk. Aku menggodamu, jangan gugup. Li Ximin tertawa dan menatap Tan Yun Lang dan berkata, ingat, Anda tidak boleh membiarkan tuan muda ini, bahkan jika tuan muda ini terluka, Anda tidak bisa disalahkan. Ya, Tan Yun mengangguk. Jing Yun, tolong beritahu aku. Li Ximin mengepalkan tinjunya dan berkata, gunakan saja seranganmu yang paling kuat. Kami cepat bertarung dan memutuskan hasilnya. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata, semuanya terserah padamu, Tuan. Begitu kata-kata Tan Yun jatuh, cincin itu menyala, dan pedang angin dan guntur muncul di tangannya. Tepat ketika Tan Yun hendak melakukannya, Li Ximin tiba-tiba teringat sesuatu dan menyela, Jing Yun, aku ingat kamu berkata sebelumnya. Seni pedang Kuang Lei dan seni palu ilahi Kuang Feng terintegrasi dan menciptakan teknik baru. Yah, kamu bisa menggunakan teknikmu untuk bermain melawan tuan muda ini. Guntur keras yang kamu gunakan sebelumnya seperti gelombang guntur, dan kamu bisa mengalahkan langit. Sejujurnya, tuan muda ini tidak ada di matamu. Mendengar ini, Tan Yun memegang pedang ajaib, dan sudut mulutnya sedikit terangkat, oke. Kalau begitu, Anda harus lebih berhati-hati, Tuan. Ayo, Li Ximin memegang pedang ilahi, dan tiba-tiba, kekuatan Dewa Kematian dan kekuatan Dewa Waktu yang luas membengkak keluar dari tubuhnya. Bakat Li Ximin benar-benar luar biasa, dia adalah bakat ganda waktu dan kematian. Merayu. Tiba-tiba, ada suara siulan angin kencang di langit, dan semua orang melihat Tan Yun naik ke udara, membentuk pusaran angin dan kekuatan Dewa Petir di bawah kakinya. Saat sosok Tan Yun terus mendaki, pusaran dan kilat di bawah kakinya naik dengan liar. Saat bernafas, ketika Tan Yun naik ke udara 1.000.000 kaki, pusaran hingga 1.000.000 kaki terbentuk di bawah kakinya. Di pusaran air, kekuatan Dewa Guntur seperti naga guntur, melayang dan melaju dengan kecepatan ekstrim, membuat ledakan suara keras, aura kekerasan, menyebar dari pusaran air langit ajaib, menelan seluruh platform tinggi, dan menelan semua orang di kursi. Sangat kuat. Li Ximin mengerutkan kening, dan suara Tianlai terdengar, saudaraku, kamu harus berhati-hati, serangan Jing Yun selanjutnya harus jauh lebih kuat daripada pedang gilanya, yang seperti gelombang dan satu palu. Iya, aku tahu, kata Li Ximin. Tan Yun memegang pedang suci, menginjak puncak pusaran air, menatap Li Ximin, Tuan, apakah Anda siap? Siap, biarkan kudamu datang ke sini. Li Ximin merasakan nafas yang keluar dari pusaran air seperti musuh, dan ekspresinya lebih kuat dari sebelumnya. Bagus, silakan bergerak. Tan Yun berubah menjadi Full Luo, memegang pedang ilahi, dan berbisik pelan, angin dan guntur naik, langit ganas. Merayu. Dalam embusan angin dan lolongan, angin dan pusaran Dewa Guntur yang mencapai 1.000.000 kaki, melambung tinggi ke langit, dari kehampaan memadatkan puluhan ribu kekuatan Dewa Guntur angin 3 kaki 3 inci. Cahaya pedang. Puluhan ribu lampu pedang terus berputar dari atas kepala Tan Yun, dan Tan Yun dengan tegas berkata, bunuh. Su, Ho, Trik, Duri. Tiba-tiba, puluhan ribu cahaya pedang dengan kekuatan guntur, seperti semburan setebal 100.000 kaki, benar-benar menghancurkan kehampaan, dan menelan ke arah Li Ximin dengan kagum. Sin, hati-hati. Lingxia Tianzun tampak sedikit gugup. Ibu jangan khawatir, anak itu tidak akan kalah darinya. Li Ximin berkata, bibirnya diam dan kekuatan Dewa Waktu, seperti naga transparan, keluar dari tubuhnya. Sebanyak 18 naga yang dipadatkan oleh kekuatan Dewa Waktu, dari langit di atas kepala Li Ximin, berputar-putar dalam lintasan misterius, tiba-tiba berubah menjadi naga sepanjang 3 juta meter. Wow, Li Ximin naik ke langit, menembak ke kepala naga transparan dari naga waktu, memegang pedang ilahi, matanya dingin dan berkata, perang. Tiba-tiba, kekuatan Dewa Kematian hitam, seperti gelombang pasang, menelan naga sepanjang waktu. Saat bernafas, naga waktu menjadi hitam seperti tinta. Li Ximin memegang pedang dewa, menari sangat cepat dari tengkorak naga hitam, dan saat dia menari pedang, naga dewa hitam sepanjang 3 juta meter mengayunkan ekornya dengan satu gerakan, menghancurkan kekosongan, dan membawa serta itu ruang yang runtuh. Memompa menuju aliran ilmu pedang yang mengalir deras. Bum bum bum. Ketika ekor raksasa hitam legam itu menarik semburan pedang Mang,
yang setebal 100.000 kaki, semburan pedang Mang segera runtuh. Hahaha, tidak ada. Tawa Li Ximin berhenti tiba-tiba, tetapi semburan cahaya pedang yang telah hancur ditata ulang lagi, menggambar busur raksasa dari kehampaan dan berdampak pada perut naga. Dalam sekejap, perut Shenlong menjadi terfragmentasi. Menarik, tuan muda ini meremehkanmu. Li Ximin menunduk dan berkata dengan suara rendah, seni pedang kematian. Li Ximin tiba-tiba terbang keluar dari kepala naga dan menarikan pedangnya dengan kecepatan tinggi dari kehampaan. Dengan dia menari, segera, serangkaian cahaya pedang gelap melesat ke segala arah seolah-olah tanpa henti, menebas ke arah angin dan semburan cahaya pedang kekuatan Dewa Guntur. Boom, boom, segera, cahaya pedang dari kekuatan angin dan Dewa Guntur, dan cahaya pedang hitam, bertabrakan dengan keras dari kehampaan. Hancurkan tuan muda ini. Li Ximin memegang pedang suci, melayang ke langit. Boom, boom, tiba-tiba, cahaya pedang hitam pekat sepanjang 1.000.000 meter tiba-tiba menebas semburan cahaya pedang, dan cahaya pedang hitam yang kuat itu secara langsung mengalahkan cahaya pedang Dewa Angin dan Guntur. Toren Jianmang menjadi dikalahkan. Hancurkan. 9 kematian. Li Ximin berkedip 9 kali berturut-turut dari kehampaan, melepaskan 9 cahaya pedang gelap, benar-benar menghancurkan cahaya pedang prasejarah. Melihat pemandangan ini, semua dewa dan raja yang duduk di kursi berkata, Tuan muda Guo benar-benar kuat, dan itu tidak sebanding dengan Jing Yun. Ya, Jing Yun bertekad untuk kalah. Ketika semua orang berdiskusi, Dewa Mu Feng dan Dewa Bai Cheng tampak serius dan diam. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Tan Yun akan dikalahkan, tiba-tiba, suara Tan Yun bergema di langit, kumpulkan. Mata semua orang melebar seketika, tetapi melihat cahaya pedang yang telah dikalahkan dalam kehampaan dengan cepat direorganisasi dan dipadatkan menjadi palu besar dalam sekejap mata. Ketika palu raksasa itu terbentuk, aura yang menakutkan Li Ximin meresap. Tan Yun melangkah ke udara dengan senyum di wajahnya, Tuan, jika Anda bisa mundur di bawah palu ini, Anda akan dianggap pecundang. Pergi dengan. Tan Yun meludahkan kata, pergi, dan tiba-tiba, dengan momentum guntur, palu besar meledakkan seluruh kekosongan di atas istana musim panas, dengan keras menghancurkannya ke arah Li Ximin. Kecepatannya sangat cepat sehingga Li Ximin tidak bisa menghindarinya. Saya tidak percaya tuan saya akan kalah dari Anda. Li Ximin memegang pedang di kedua tangannya, mengangkat kepalanya dan berteriak, semua kekuatan kematian di kolam roh dilepaskan, dan hantu besar mengembun dari belakangnya. Hantu itu seperti Li Ximin yang diperbesar ratusan kali. Saat hantu itu muncul, napas Li Ximin melonjak liar, memegang pedang di kedua tangan, dan menebas palu besar yang jatuh. Menusuk, cahaya pedang gelap merobek langit, dan menghantam palu raksasa. Bang! Ada ledakan keras, dan palu raksasa yang kusut itu langsung menjadi penuh dengan retakan yang mengejutkan. Di sisi lain, cahaya pedang, dan hantu di belakang Li Ximin runtuh ke udara. Tiba-tiba, rasa ketidakberdayaan yang mendalam mengamuk di saraf Li Ximin. Centang untuk centang, wajah Li Ximin pucat, dan butiran keringat di dahinya terlepas dari pipinya yang tampan, dan mati lemas mengikis hatinya. Berdengung, di tengah kehampaan yang bergetar, palu besar 10.000 zang tiba-tiba berhenti ketika hendak mengenai Li Ximin, dan kemudian perlahan-lahan jatuh ke udara. Wow, Tan Yun terbang ke bawah secara vertikal, melayang di udara di depan Li Ximin, mengepalkan tinjunya dan berkata, terima. Wajah Li Ximin berangsur-angsur kembali normal, menatap Tan Yun, dia membungkuk dalam-dalam, aku mengaguminya. Di antara semua dewa di alam Dewa Hongmeng, satu-satunya orang yang saya kagumi sebelumnya adalah saudara perempuan saya Xiyin, dan sekarang ada satu lagi Anda. Saya bersedia untuk sujud. Mendengar ini, Tan Yun tersenyum. Yah, kamu terus memulihkan kekuatanmu dan bersiap untuk menantang saudara perempuanku. Li Ximin mengambil langkah di udara, menepuk bahu Tan Yun dan berkata, kakakku berkata, apakah itu alam Dewa Hongmeng, Si Yuan, alam Dewa Kekacauan, dia tidak takut pada dewa apapun. Aku menantikan duelmu dengan Xiyin. Setelah itu, Li Ximin melakukan tendangan voli ke kursi baris kedua, menatap Lingxia Tianzun dan Chaos Tianzun dan berkata, anakku telah melakukan yang terbaik, dia sangat kuat. Yah, kamu lelah dan istirahat. Lingxia Tianzun berkata. Li Ximin mengangguk dan duduk di kursi, memejamkan mata dan berkonsentrasi untuk memulihkan kekuatan suci yang hampir habis di kolam spiritual. Jing Yun, bagus.
Chaos Tianzun tersenyum, kembalikan kekuatanmu. Ini Tuan Tianzun. Tan Yun terbang ke dalam kehampaan, menelan biji master dan menara dewa ruang angkasa, dan mulai memulihkan kekuatannya. Di kursi baris ketiga, Raja Dewa Bai Cheng dan Raja Dewa Mu Feng sangat bersemangat, tapi dia tidak menyangka Tan Yun benar-benar mengalahkan Li Ximin. Di kursi baris kedua, Lingxia Tianzun memandang ke samping ke arah Li Xin, dan berkata melalui suara, "Putri, kamu telah melihat metode Jing Yun, dia memang bakat yang jahat. Yah, apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya?" Li Xin merenung sedikit, jika Jing Yun baru saja melakukan serangannya yang paling kuat, putrinya merasa bahwa dia memiliki peluang 70% untuk menang. "Bayi perempuan ibuku, jika dia bukan lawanmu, apakah kamu sengaja membiarkannya?" Lingxia Tianzun berkata, dan kemudian berkata dalam transmisi suara, "Jangan terlalu sibuk untuk menjawab dulu, ibu dapat melihat bahwa kamu memperlakukannya agak menggoda." Setelah terdiam lama, Li Xin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ibu, jika dia tidak memiliki tunangan, putrinya mungkin dengan sengaja membiarkannya menang. Tapi dia sudah memiliki tunangan, jadi jika dia benar-benar ingin memenangkan hati putrinya, kecuali dia mengalahkan putrinya secara jujur." Mendengar itu, Lingxia Tianzun tidak mengatakan apa-apa. Dia memikirkan apa yang dikatakan putrinya sebelumnya, selama pria yang membuatnya terkesan, bahkan jika dia memiliki seorang istri, dia akan pergi untuk mencintai dengan berani tanpa ragu-ragu. Dan sekarang dalam kata-kata putrinya, jelas bahwa Jing Yun memiliki tunangan. Namun, Lingxia Tianzun juga dapat memahami bahwa bahkan di dunia poligami ini, sulit bagi seorang wanita untuk berpikiran terbuka untuk menerima kenyataan bahwa pria yang tergoda oleh dirinya sendiri sudah memiliki wanita lain. Setelah beberapa saat, gerbang pagoda Dewa Ruang dan Waktu Biji Master terbuka, dan Tan Yun melangkah keluar dengan senyum seperti angin musim semi, menghadap Lingxia Tianzun, membungkuk dan berkata, "Tuan Tianzun, kekuatan bawahannya telah pulih." Petik 2. Ya, Lingxia Tianzun memuji matanya, "Kamu bisa mengalahkan orang-orang yang benar-benar mengejutkan Tianzun. Selanjutnya, kamu tidak harus sopan kepada Xi Yin, selama kamu bisa mengalahkannya, dewa akan menerimamu sebagai murid bernama. Jika kamu berkinerja baik di masa depan, dewa akan menerimamu sebagai murid langsung." Mendengar ini, Tan Yun terlihat sangat bersemangat, bawahan harus habis-habisan. Ya, Lingxia Tianzun mengangguk dan berkata, "Tianzun ini menantikan penampilan Anda. Tentu saja, Anda dan Xi Yin, tetapi intinya sudah berakhir. Oke, ayo ke atas panggung." Tan Yun menjawab dengan hormat, dan jubah ungu itu berburu dan terbang ke peron No. Dia mencibir dalam hatinya, "Pemberontak, jangan khawatir, aku akan mengalahkan putrimu dan menjadi murid terdaftarmu. Tidak hanya itu, aku juga ingin menjadi orang yang paling kamu percayai, dan kemudian, biarkan kamu mencobanya dari perasaan bahwa aku dikhianati olehmu saat itu. Pada akhirnya, aku akan membuatmu lebih buruk daripada kematian, dan menderita rasa sakit reinkarnasi abadi." Setelah mengambil keputusan, Tan Yun memandang Li Xin, yang mengenakan rok putih untuk memenangkan salju, dan meminta maaf, "Tolong beri tahu saya." Sudut rok Li Xin terbang ke atas, meluncur di atas ketinggian rendah, dan mendarat di panggung suci, ramping dan tinggi, menghadap Tan Yun dengan tinjunya, dan suara langit terdengar, "Tolong. Ku mohon." Tan Yun mengepalkan tinjunya. "Ya," Li Xin berkata sedikit, "aku berlatih pedang dewa pembunuh 72 arah, tolong beritahu aku." Tan Yun sedikit terkejut ketika dia mendengar, pedang pembunuh 72 arah. Latihan ini terlalu akrab bagi saya. Ini karena langkah ini dibuat oleh Tan Yun ketika dia menjadi Hongmeng Supreme di masa lalu. Latihan ini cocok untuk mengembangkan bakat terbaik dari atribut kuno. Ketika digunakan, itu megah dan agresif. Kekuatannya kuat, dan ini adalah yang pertama di antara banyak latihan atribut kuno. Ini adalah teknik yang paling kuat, tidak ada seorang pun. Selain itu, latihan ini dibagi menjadi 72 cara, dan masing-masing disebut lapisan. Setiap lapisan memiliki 72 gaya pedang. Semakin banyak Anda berlatih, semakin sulit dan kuat Anda. Ketika Tan Yun diam-diam berpikir, para dewa dan leluhur di kursi itu terkejut. "Ya Tuhan, saya mendengar bahwa pedang dewa pembunuh 72 arah bukan hanya teknik ilahi yang paling kuat dari semua teknik atribut kuno, tetapi juga yang paling sulit untuk diolah. Saya tidak berharap putri guru Tianzun berhasil dibudidayakan. Naik, ya?
Ya, saya juga pernah mendengar tentang teknik magis ini, putrinya benar-benar berbakat. Petik 2. Mendengarkan suara terkejut semua orang, Lingxia Tianzun tersenyum dan berkata, gadisku sayang, aku telah mengolah pedang Dewa Pembunuh jalan ke-72 ke jalan ke-36. Penonton terkejut ketika dia mengatakan ini. Di panggung tinggi, hati Tan Yun tercengang, wanita ini benar-benar berbakat. Dia telah berkultivasi ke jalan ke-36. Lalu aku akan menggunakan teknik mengalahkan Li Ximin. Ini jelas bukan lawannya. Pedang Dewa Pembunuh 72 arah diciptakan oleh Tan Yun, dan dia secara alami tahu apa yang menakutkan setelah mencapai jalan ke-36. Segera, Tan Yun sepertinya memikirkan sesuatu, lega. Karena Tan Yun menemukan formasi pedang yang menahan pedang Dewa Pembunuh 72 arah dari sekian banyak latihan yang ada di benaknya. Saat Tan Yun menciptakan formasi pedang ini, dia memberikan nama, formasi pedang fantasi Dewa Kuno. Tepat ketika Tan Yun diam-diam berpikir, tubuh Miaoman Li Xin melonjak dengan kekuatan para Dewa Kuno. Berdengung. Dalam kehampaan seperti riak air, tangan giok Li Xin terbalik, dan pedang sebening kristal dengan atribut kuno keluar dari tangan giok. Excalibur ini adalah Excalibur terbaik dari tier 7. Tepat ketika Li Xin hendak melakukan seni pedang Dewa Pembunuh 72 arah, tiba-tiba, tubuhnya bergetar, matanya yang indah melebar, dan dia menatap Tan Yun, matanya menunjukkan keterkejutan. Ini, Lingxia Tianzun juga tiba-tiba bangkit dan menatap Tan Yun. Ya Tuhan, hahaha, Yuner, kamu bersembunyi begitu dalam. Raja Dewa Bai Cheng juga bangkit dari tempat duduknya, tubuh tuanya yang bersemangat gemetar. Dewa-dewa lain memandang Tan Yun dengan tatapan tidak percaya. Karena di bawah mata semua orang, Tan Yun tidak memiliki kekuatan Dewa Angin atau kekuatan guntur, tapi kali ini. Itu sama dengan Li Xin, kekuatan yang sama dari para Dewa Kuno. Semua orang luar biasa. Semua orang berpikir bahwa Tan Yun hanyalah kualifikasi terbaik dari Feng Lei, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Tan Yun masih merupakan kualifikasi terbaik dari atribut kuno. Alasan mengapa semua orang terkejut adalah bahwa dalam keadaan normal, sulit bagi seseorang untuk memiliki kualifikasi kualitas terbaik lainnya ketika mereka memiliki kualifikasi Feng Lei. Misalnya, tidak mengherankan bahwa setelah memiliki kualifikasi terbaik untuk waktu, maka memiliki kualifikasi terbaik untuk ruang, waktu dan ruang secara inheren terkait dan dapat diintegrasikan ke dalam ruang dan waktu. Guntur angin dan atribut kuno tidak ada hubungannya satu sama lain. Dalam keadaan ini, sangat kecil kemungkinan bahwa ketiga bakat itu dapat muncul pada satu orang pada saat yang sama. Dan tidak ada keraguan bahwa mereka yang dapat muncul pada saat yang sama pastilah kekasih surga. Bagaimana semua orang tidak terkejut? Tan Yun melihat ke bawah ke kursi, Dewa Raja Bai Cheng yang bersemangat, tersenyum sedikit dan berkata, bawahan tidak tampil sebelumnya karena mereka ingin memberi Anda kejutan. Pada saat yang sama, bawahan merasa bahwa jika mereka tidak menggunakan kekuatan pamungkas mereka saat ini, mereka pasti akan kalah. Bagus, bagus, bagus. Raja Dewa Bai Cheng berkata dengan gembira, Yuner, kamu harus bermain dengan baik dan tampil baik di depan Tuan Tianzun. Ya, ketika Tan Yun menjawab, Li Xin menatap Tan Yun, dan Bei Qi berkata dengan lembut, aku ingin melihat bagaimana kamu bisa mengalahkanku. Tan Yun berkata dengan ekspresi tulus, ketika saya sedang berburu harta karun, saya menemukan sebuah gua dan menemukan teknik yang disebut formasi pedang sihir kuno. Nona, tolong beritahu saya. Begitu kata-kata itu jatuh, cincin Tan Yun menyala, dan atribut kuno, pedang luar biasa tingkat keempat muncul di tangannya, yang diperoleh oleh Tan Yun ketika dia sedang mencuci darah di Eight Heavens Immortal Mansion. Desir-desir, Tan Yun memegang pedang ajaib dan melakukan langkah suci Hongmeng, dan frekuensi audio berkedip di sekitar Li Xin dengan sangat cepat. Dalam sekejap mata, di mata Li Xin, 98 Tan Yun memegang pedang suci muncul ke segala arah. Ini, Li Xin merasa sedikit malu, dia tidak tahu mana tubuh Tan Yun yang sebenarnya. Di mata semua orang yang menonton pertempuran, mereka melihat Tan Yun memegang pedang ilahi, melepaskan tembakan di udara rendah di belakang Li Xin. Di mata semua orang, tidak ada 98 Tan Yun, hanya satu. Ini adalah misteri sebenarnya dari formasi pedang fantasi Dewa Kuno. Formasi pedang ini dapat membingungkan lawan, tetapi penonton dapat melihat di mana Tan Yun berada. Xin, kenapa kamu linglung? Lingxia Tianzun mengingatkan,
Ini hanya pertarungan, bagaimana kamu bisa meninggalkan musuh? Ibu, putriku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Li Xin berkata dengan cemas, putriku dikelilingi oleh 98 Jingyun di matanya, dan dia tidak bisa membedakan mana yang merupakan tubuh asli. Penonton terkejut ketika dia mengatakan ini. Raja-raja besar tiba-tiba menggosok mata mereka, dan memang hanya ada satu Tan Yun di depan mata mereka. Dari semua orang yang hadir, hanya satu orang yang bisa melihat bahwa memang ada 98 Tan Yun di panggung Dewa No. Orang ini tidak lain adalah Siwon Supreme. Sungguh formasi pedang yang misterius. Tatapan Siwon Supreme memuji dan berkata, formasi pedang ini sangat indah, dan bahkan Supreme ini tidak dapat mematahkan prinsip formasi pedang untuk sementara waktu. Mendengarkan kata-kata Siwon Supreme, orang-orang yang hadir memicu lautan badai di hati mereka. Formasi pedang yang bahkan Siwon Supreme tidak bisa pecahkan untuk sementara waktu, tingkat keberhargaannya bisa dibayangkan. Pada saat ini, Li Xin mengambil napas dalam-dalam di panggung suci nomor 1, dan hanya menutup matanya yang indah, melepaskan kesadaran ilahi dan menyelimuti 98 Tan Yun, dan suara dingin dan menyenangkan terdengar, karena ada 98 kamu, lalu aku mengalahkan mereka semua. Setelah itu, Li Xin memegang pedang ajaib dan langsung menggunakan pedang sihir pembunuh 36 arah yang paling kuat. Sutra biru Li Xin menari, memegang pedang ilahi, dan kekuatan dewa luar angkasa melonjak keluar dari tubuhnya. Kekuatan pengikat yang melonjak dan kuat itu menelan 98 Tan Yun dalam sekejap. Keciut, Su, Ho. Segera setelah itu, Li Xin berubah menjadi serangkaian bayangan, melambaikan pedang giok genggamnya, dan menari dari panggung suci No. Dalam sekejap, langit di atas panggung suci nomor 1, seolah-olah Li Xin yang tak terhitung jumlahnya muncul. Dang 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 dang. Segera setelah itu, dengan perpaduan cepat antara emas dan besi, tetapi melihat percikan-percikan api di platform No. 1, Tan Yun dan Li Xin bertarung bersama. Tan Yun tidak berani gegabah, dan mencoba yang terbaik untuk memegang pedang, dan pedang itu menyerang Li Xin dengan fatal. Dan pedang dewa pembunuh 36 cara Li Xin dapat dikatakan selalu berubah. Dia seperti dewi yang menyebarkan bunga, setiap kali dia mengayunkan pedang, cahaya pedang itu terbelah menjadi 2 hingga 4. Pada akhirnya, setiap cahaya pedang dibagi menjadi 36 cahaya pedang dan ditelan menuju 98 Tan Yun. Tusuk, tusuk, boom, boom, boom. Langit terkoyak oleh cahaya pedang Tan Yun dan Li Xin. Kekosongan tidak dapat menahan serangan keduanya dan runtuh satu demi satu. Setengah jam kemudian, malam menyelimuti dunia, dan keduanya masih bertarung dengan sengit. Setelah setengah jam lagi, langit penuh bintang dan bulan ada di langit. Di atas altar No. 1, Tan Yun dan Li Xin melepaskan cahaya pedang yang cemerlang, seperti sinar kembang api yang menerangi langit malam, membuat bintang-bintang redup dan tanpa bulan. Suamiku, sebenarnya, suara puisi sudah hilang. Lingxia Tianzun berkata kepada Chaos Tianzun. Ya, Chaos Tianzun mengangguk dan berkata, baru saja, pedang Jingyun dapat melewati serangan Xin, dan kemudian, di belakang Xin, sebuah pedang menembus leher Xin, tetapi dia berubah menjadi pertahanan. Saya pikir Jingyun tidak ingin membiarkan Xin gagal begitu cepat, itu akan meninggalkan kita beberapa wajah. Juga, sekarang, Xin telah menemukan tubuh asli Jingyun, dan sebuah pedang menikam lengan kanan Jingyun. Meskipun Jingyun sangat tersembunyi ketika dia menghindar, kita masih bisa melihat bahwa dia sengaja memperlambat kecepatan menghindarnya dan membiarkan Xin menikamnya. Jika saya tidak salah menebak, saya pikir hingga 3 napas kemenangan dan kekalahan akan terjadi, dan Jingyun akan menang dengan kebetulan. Hanya kebetulan untuk memberitahu semua orang yang hadir bahwa dia bisa mengalahkan putri kami, dan meninggalkan wajah yang cukup untuk putri kami. Jingyun adalah bibit yang baik dengan pemikiran yang cermat dan mengetahui bagaimana untuk maju dan mundur. Begitu kata-kata Chaos Tianzun jatuh, lampu pedang yang menyilaukan di panggung dewa nomor 1 menghilang. Adegan yang menarik perhatian semua orang adalah bahwa Tan Yun secara naluriah menghindari pedang yang ditikam Li Xin di tenggorokannya, tetapi Tan Yun tampak tidak kompeten. Saat pedang itu menusuk, kaki kanannya terpeleset dan tubuhnya menghindar secara miring. Pedang mematikan. Kemudian, Tan Yun tampak bersemangat memanfaatkan kesempatan itu, dengan pedang backhand, dan ujung pedang yang tajam, mengenai alis Li Xin. Mata Li Xin melebar tak percaya.
Dia tidak pernah berpikir bahwa ketika dia jelas berada di atas angin, dia benar-benar akan kalah dari Tan Yun. Sayang sekali, Li Ximin berkata di kursi baris kedua, "Kakak, mengapa kamu begitu ceroboh? Kamu benar-benar kalah. Juga, orang-orang, kamu tidak akan kalah." Li Xin tidak mengatakan apa-apa seperti Li Ximin, lalu menatap Tan Yun, ngomong-ngomong, "Aku akui aku kalah." Tan Yun menutup pedangnya dan memeluk tinjunya. Nona Jing Yun mengagumi kekuatannya. "Aku hanya beruntung." Li Xin mengklik kepalanya, dan terbang menuruni platform tinggi di udara, dan terbang di depan Lingxia Tianzun dan Chaos Tianzun dengan cara yang suram. Dia berkata melalui suara itu, "Ayah, Ibu, keberuntungan Jing Yun sangat bagus, dan putriku benar-benar sangat baik." Tidak puas, Lingxia Tianzun memandang Li Xin dengan penuh kasih sayang, dan berkata tanpa mengungkapkan suaranya, "Putri tersayang ibu, sebenarnya, kamu kalah lebih awal. Ibu dan ayahmu, mereka telah melihat bahwa Jing Yun telah membiarkanmu. Jika tidak, kamu tidak akan bisa menyakitinya sama sekali. Adapun kemenangan kebetulan terakhir, dia juga berpura-pura. Tujuannya adalah untuk menjaga wajahmu, dan untuk memberi ibu dan ayahmu wajah." Mendengar ini, Li Xin mengerutkan kening. "Ibu, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya?" "Tentu saja," Lingxia Tianzun berkata dalam transmisi suara, "Jing Yun, pemuda ini sangat baik, kamu dapat mempertimbangkannya. Jika kamu menyukainya, ibumu akan menjadi tuan untukmu." "Tidak," Li Xin mengguncang transmisi suaranya. "Kenapa? Kamu tidak menyukainya?" Lingxia Tianzun mengerutkan kening dan berkata melalui transmisi suara, "Dia tak terkalahkan dengan dewa kelas 3, pria seperti itu, jika kamu tidak menikah, apalagi yang ingin kamu temukan." Li Xin mengerucutkan bibir merahnya, dan sentuhan rasa malu muncul di wajahnya yang cantik dan tak tergantikan. Transmisi suara berkata, "Ibu, saya ingin berbicara dengannya sendirian setelah makan malam selesai." Mendengar ini, Lingxia Tianzun segera tersenyum, dan transmisi suara berkata, "Bagus, bagus, menurutmu." Setelah tersenyum, Lingxia Tianzun berdiri dan menatap Tan Yun di panggung dewa nomor 1, dan tersenyum, "Jing Yun, kemarilah. Ini Tuan Tianzun." Tan Yun menyapu platform dan terbang di depan Lingxia Tianzun. Lingxia Tianzun memandang Tan Yun dengan persetujuan dan berkata, "Jing Yun, maukah kamu memujaku sebagai guru? Kembalilah ke Tuan Tianzun, aku bersedia." Tan Yun tampak bersemangat. Adapun Raja Dewa Bai Cheng di kursi, itu benar-benar bersemangat, tubuh lamanya bergetar hebat. Di sisi lain, Raja Dewa tertinggi, Raja Dewa Jianglong, Zhan Peng, Ma Boxiang, Gongsun Zhuangli, dan lainnya, tersenyum. Adegan yang paling tidak ingin mereka lihat masih terjadi. "Kalau begitu jangan buru-buru berlutut dan magang." Lingxia Tianzun tertawa. "Begitu saya berlutut hari ini, saya memiliki hak untuk mengembalikan kesopanan yang Anda berikan kepada saya berkali-kali di masa lalu. Murid pemberontak, saya akan membersihkan Anda cepat atau lambat." Tan Yun diam-diam berkata di sini, berlutut di depan Lingxia Tianzun, dan bersujud, "Jing Yun, murid, lihat guru." "Yah, bangun." Lingxia Tianzun tersenyum dan berdiri, dan membantu Tan Yun. "Jing Yun, ada 9 saudara lelaki dan perempuan senior, mereka tidak lagi berada di kota Hongmeng, dan akan memiliki kesempatan untuk memperkenalkan mereka kepada guru, kamu." "Terima kasih guru." Tan Yun tersenyum senang. "Jing Yun, tidak ada hadiah yang bagus untukmu sebagai guru." Lingxia Tianzun memutar tangan gioknya saat berbicara, dan pedang ilahi muncul di tangannya dan berkata, "Ini adalah pedang ilahi dengan atribut kuno. Ini adalah artefak penguasa surgawi tertinggi, yang diberikan kepada Anda sebagai seorang guru. Saya berharap suatu hari di masa depan, ketika kerajaan Anda bangkit, Anda dapat memegang pedang suci ini untuk membunuh para dewa di masa depan." Tan Yun mengambil pedang ilahi dengan kedua tangan dan berkata dengan mata tegas, "Pelatih patuh." "Ya." Lingxia Tianzun tersenyum dan berkata, "Jing Yun, kamu sekarang adalah murid Tianzun ini, dan kamu dapat tinggal di rumah suci Hongmeng untuk waktu yang lama untuk berlatih di masa depan." Mendengar ini, ada sentuhan kesepian di mata Dewa Raja Bai Cheng. Menurutnya, dia akan kehilangan Tan Yun. Namun, kata-kata Tan Yun selanjutnya membuat semua orang yang hadir kecuali Suan Yuanrou merasa sangat terkejut. Tan Yun berkata, "Tuan, muridnya memiliki sesuatu untuk dikatakan, saya tidak tahu apakah harus mengatakannya atau tidak."
Anda berbicara. Lingxia Tianzun berkata. Tan Yun berkata dengan suara keras, Tuer masih ingin kembali ke kota militer Qingtian ekstrateritorial. Sebagai muridmu, Tuer harus pergi ke medan perang untuk membunuh musuh. Pria itu berambisi ke segala arah, dan Tuer ingin pergi ke medan perang. Tan Yun secara alami tidak akan tinggal bersama Lingxia Tianzun, sehingga cepat atau lambat dia akan mengungkapkan kekurangannya. Setelah mendengarkan, Lingxia Tianzun memandang Tan Yun dengan setuju. Oke, kata yang bagus, atas persetujuan guru, ketika upacara ulang tahun selesai, kamu akan pergi bersama Raja Baicheng. Terima kasih Tuan. Tan Yun membungkuk dalam-dalam. Lingxia Tianzun memandang Dewa Raja Baicheng dan menasihati, ingat, jika kamu pergi ke medan perang di masa depan, kamu harus memastikan keselamatan Jing Yun. Jika dia memiliki kesalahan, Tianzun ini memintamu. Raja Dewa Baicheng membungkuk dan berkata, Tuan Tianzun, jangan khawatir, bawahannya akan melindungi Jing Yun. Ya, setelah Lingxia Tianzun mengangguk puas, dia melihat Bai Suanyi di belakang Raja Dewa tertinggi, dan berkata, Yier, mulai sekarang, kamu juga akan menjadi murid bernama Ben Tianzun, dan Jing Yun adalah saudaramu, ingat belum? Bai Suanyi sangat bersemangat sehingga dia datang ke Lingxia Tianzun dan berlutut di tanah. Tuer Bai Suanyi mengunjungi guru, dan dia telah menuliskannya. Ya, setelah Lingxia Tianzun membantu Bai Suanyi, dia berkata melalui transmisi suara, guru mengenal ayahmu dan ingin membunuh saudaramu. Namun, sebagai seorang guru, saya harap Anda bisa bergaul dengan Jing Yun secara harmonis dan tidak saling membunuh, mengerti? Bai Suanyi berkata dengan suara pelan, Tuer mengerti. Tuan, yakinlah, bahwa Tier tidak akan menjadi musuh kakak senior Jing. Benar-benar tidak akan menjadi musuh. Tentu saja itu palsu. Kemudian, ketika Lingxia Tianzun mengumumkan dimulainya jamuan makan, tiba-tiba, di langit malam, seorang pelayan bernama Rumah Dewa Hongmeng terbang satu demi satu dengan anggur dan makanan. Dalam 2 jam berikutnya, semua orang minum dan berbicara dengan gembira. Tentu saja, Jiang Long Shen Wang, Ma Boxiang, Gong Sun Zhuangli, dan yang lainnya minum anggur yang membosankan. Putra mereka dibunuh oleh Tan Yun, dan mereka tentu saja tidak bisa bahagia. Selain itu, Zhan Peng dan Raja Dewa tertinggi adalah minuman keras. Jika dia mengetahui bahwa putra sulung dan putra kedua juga dibunuh oleh Tan Yun, diperkirakan dia tidak akan bahagia, bukan? Malam semakin larut, dan bulan sabit semakin terang. Lingxia Tianzun berdiri dan melihat ke kerumunan dan berkata, Jing Yun tetap, yang lain pergi. Ini Tuan Tianzun. Semua orang bangkit dan pergi. Aku tidak tahu apa yang diperintahkan tuannya. Tan Yun membungkuk. Lingxia Tianzun tersenyum dan berkata, Jing Yun, Hongmeng Divine Mansion, adalah tempat terindah di alam Dewa Hongmeng. Cahaya bulan sangat indah, jadi biarkan Xiyin membawamu berkeliling. Ketika kamu pergi, ingatlah untuk tidak menyentuh barang-barang di sini, karena ada banyak batasan di mansion. Lingxia Tianzun jelas ingin menciptakan kesempatan bagi putrinya dan Tan Yun untuk berduaan. Tan Yun tidak bodoh, dia secara alami mengerti. Itu tuan yang terhormat. Ketika Tan Yun menjawab dengan hormat, dia memperhatikan bahwa tubuh halus Suan Yuan Rou pergi dan memberikan sedikit jeda. Tan Yun berkata dengan suara tenang, Rower, aku tidak akan berhubungan seks dengan Xiyin. Percayalah sekali. Ketika suara dingin terdengar di benak Tan Yun, dia menemukan bahwa Suan Yuan Rou memiliki dan Mu para dewa Feng Shen, Mu Wanxing dan Bai Cheng semuanya menghilang ke dalam malam. Pada saat ini, Tan Yun memikirkan suara Namong Yukin yang tidak dapat dipahami. Suamiku, apakah kamu tidak memiliki kualifikasi atribut kuno? Mengapa kamu menggunakan sihir kuno? Formasi pedang. Tan Yun Chuanyin menjelaskan, saat wilayahku meningkat, kekuatan keagungan di tubuhku dapat memperoleh atribut baru. Oleh karena itu, meskipun saya bukan bakat kuno, saya dapat mengubah kekuatan besar di kolam spiritual menjadi kekuatan para dewa kuno. Mendengar itu, Namong Yukin tiba-tiba menyadari. Pada saat ini, Li Xiyin, yang berdiri di sebelah Lingxia Tianzun, menatap Tan Yun, yang samar-samar terlihat di bawah sinar bulan, mengungkapkan rasa malu rumah putrinya. Sepertinya Xiyin, anak itu, benar-benar tergoda oleh Jing Yun. Diam-diam, Lingxia Tianzun memandang Chaos Tianzun dan Li Ximin dan berkata, Suami, penambang, mari kita kirim mereka bersama. Oh, setelah Li Ximin menjawab,
dia menatap Tan Yun dengan serius. Jing Yun, jangan ganggu adikku. Saudaraku, apa yang kamu bicarakan? Li Xin menatap Li Ximin dengan tatapan kosong. Li Ximin tersenyum canggung, dan mengikuti orang tuanya untuk mengiriminya Si Yuan Supreme, Sui Ying Tianzun, dan Yun He Sangshan. Pada saat yang sama, Suan Yuanrou, yang baru saja meninggalkan istana musim panas, menggigit bibir merah terangnya dengan erat, melihat kembali ke istana musim panas 3 langkah, dia melihat punggung Sui Ying Tianzun berangsur-angsur menghilang dari pandangannya, air mata pecah. Garis yang menetes. Pada saat ini, gambaran masa lalu muncul di benaknya. Ibu, aku benar-benar ingin tahu siapa ayahku, mengapa kamu tidak memberitahuku? Seorang gadis kecil yang dibuat dengan indah, terletak di pelukan Suan Yuanrou, dengan air mata di matanya, suaranya yang belum dewasa penuh tanpa memecahkan dan mengeluh. Gadis kecil itu terus bertanya berulang kali, air mata jatuh di wajahnya yang halus. Ibu, Yinger memohon padamu, katakan saja padaku jika kamu bisa. Yinger benar-benar ingin tahu. Suan Yuanrou memeluk putri kecilnya dan berkata dengan air mata di matanya yang indah, Sui Ying, nama ayahmu adalah Jing Yi. Jing Yi, gadis kecil itu tampak bingung dan berkata, mengapa Yinger tidak menemui ayahnya? Apakah dia tidak ingin ibunya mencium Yinger? Petik 2. Petik 2. Memikirkan hal ini, air mata Suan Yuanrou mengaburkan pandangannya. Saudari Suan Yuan, mengapa kamu menangis? Mu Wanxing memandang Suan Yuanrou dan berbisik, apakah itu karena Jing Yun? Orang itu benar-benar benar. Tinggalkan tunanganmu dan saksikan bulan bersama yang lain. Tanpa menunggu kata-kata Mu Wan menjadi jelas, dia diinterupsi dengan tajam oleh Raja Dewa Mu Feng. Omong kosong, kamu tidak ingin hidup lagi. Haruskah kamu membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab tentang Putri Tuan Tianzun? Menghadapi omelan, Mu Wanxing memelototi Raja Dewa Mu Feng. Apa yang dikatakan orang adalah kebenaran. Kamu bilang, jangan lihat tempat apa ini. Raja Dewa Mu Feng memarahi, aku sudah terbiasa denganmu. Kakek, kamu. Suan Yuanrou berkata ketika Mu Wanxing ingin mengatakan sesuatu, ini bukan tentang Jing Yun, aku hanya memikirkan beberapa hal yang tidak menyenangkan. Saudari Suan Yuan, ayo kembali ke kamar untuk berbicara dan pergi. Mu Wanxing memegang Suan Yuanrou di lengannya dan menjulurkan lidahnya ketika dia melewati Dewa Raja Mu Feng. Itu tidak besar atau kecil. Dewa Mu Feng tidak marah. Kakakmu, jangan marah. Pergi, datang padaku, ayo minum pot lain. Raja Dewa Bai Cheng menyarankan. Dalam benak Raja Dewa Bai Cheng, karena Tan Yun, dia merasa bahwa Raja Dewa Mu Feng layak untuk persahabatan yang mendalam. Ini juga berlaku di hati Raja Dewa Mu Feng. Jika itu diubah menjadi mantan Raja Dewa Mu Feng, yang dikenal sebagai 10 Raja Dewa Agung, dia secara alami tidak akan mendekati Raja Dewa Bai Cheng. Karena dia tahu bahwa leluhur Dewa Raja Bai Cheng telah menyinggung Ling Xia Tianzun, tetapi dia tahu bahwa sekarang pasukan keluarga Bai memiliki murid bernama Ling Xia Tianzun, maka di masa depan, Ling Xia Tianzun pasti akan menggunakan kembali pasukan keluarga Bai lagi. Oke, ayo kita mabuk dan Fang Xiu. Raja Dewa Mu Feng berjanji, dan dia dan Raja Dewa Bai Cheng datang ke aula tamu Raja Bai Cheng. Setelah keduanya meminta pelayan untuk mengambilkan anggur, mereka mulai minum dan berbicara bersama. Pada saat yang sama, di istana musim panas, Tan Yun dan Li Xin berjalan berdampingan, dan tidak ada yang memecahkan ketenangan terlebih dahulu. Kakak ipar, saya dapat memberitahu Anda bahwa jika Anda ada hubungannya dengan Vixen ini, saya akan benar-benar mengabaikan Anda di masa depan. Pada saat ini, suara mengancam Sui Zian terdengar di benak Tan Yun. Juga, saya memimpikannya saudara perempuan dan perempuan. Saudari Sen dan yang lainnya juga mengungkapkan pandangan mereka. Kamu berani berkicau aku dan aku dengan Li Xin, kami secara kolektif mengabaikanmu. Mendengar ini, Tan Yun tidak bisa berkata-kata, dan transmisi suara berkata, Xian, apakah saya tipe orang yang bertemu seseorang dan mencintai seseorang? Kamu adalah. Suara Sui Zian terdengar lagi, bagaimana dengan 7 istrimu dan 3 tunangan Suan Yuanrou? Tan Yun, Jing Yun, ada apa denganmu? Pada saat ini, Li Xin berhenti dan melihat ke samping ke arah Tan Yun, dan suara Tianlai terdengar. Ah, tidak apa-apa. Tan Yun tersenyum. Apakah menurutmu enggan untuk bersamaku? Li Xin mengangkat alisnya. Tidak, terlalu merindukanmu. Tan Yun membungkuk. Li Xin tersenyum.
tidak apa-apa jika kamu tidak memilikinya, ya, kamu bisa memanggilku Xin di masa depan. Kamu adalah murid ibuku, jadi kamu tidak perlu terlalu asing. Ya, Tan Yun mengangguk. Ayo pergi, aku akan membawamu berkeliling dan mengenal lingkungan istana. Li Xin mengangguk. Oke, waktunya bekerja. Tan Yun mengangguk, dan berjalan santai bersama Li Xin di mansion yang indah. Selama setengah jam berikutnya, tak satu pun dari mereka berbicara. Ketika Li Xin sedang berjalan di tepi danau, di bawah sinar bulan, dia tiba-tiba melihat ke belakang, mengambil napas dalam-dalam dan berkata, Jing Yun, apakah menurutmu aku cantik? Cantik, Tan Yun berkata dengan jujur. Mendengar ini, Li Xin tidak tahu mengapa, detak jantungnya semakin cepat saat ini, dan dia mendengarnya lagi. Jing Yun, aku bertanya padamu, kamu. Li Xin sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi berhenti berbicara. Apa masalahnya? Tanya Tan Yun. Ah, tidak apa-apa. Li Xin berbisik, ceritakan tentangmu, di mana kampung halamanmu. Siapa lagi yang ada di keluargamu? Mendengar ini, Tan Yun memikirkan orang tua dan kakeknya yang sudah tua, matanya menunjukkan kerinduan. Kampung halaman saya ada di pesawat Fana, dan orang-orang di sana sangat sederhana. Saya memiliki orang tua yang mencintai saya, dan seorang kakek tua. Setelah Tan Yun selesai berbicara, Li Xin bertanya, apakah mereka masih hidup? Ya, Tan Yun mengangguk dan berkata, meskipun saya sudah lama tidak melihat mereka, saya percaya bahwa mereka pasti hidup dan sehat. Mendengar ini, Li Xin mengerucutkan bibirnya, dan berbisik, saya telah tumbuh dewasa dan belum pernah ke dunia fana. Jika ada kesempatan di masa depan, dapatkah Anda membawa saya ke sana? Tan Yun berkata dengan santai, tentu saja bisa. Mendengar persetujuan Tan Yun, di bawah sinar bulan yang cerah, wajah Li Xin yang menakjubkan menunjukkan sentuhan ketegasan. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan mengumpulkan keberanian, dan berkata, Jing Yun, aku adalah orang yang berani mencintai dan membenci cinta. Aku telah bertemu banyak pria, tetapi aku tidak pernah tergerak oleh siapapun sampai aku bertemu denganmu. Aku tidak keberatan jika kamu memiliki tunangan. Kamu, apakah kamu ingin mencoba menghubungiku? Begitu kata-kata ini keluar, Xiao, Xianer dan yang lainnya di Menara Bintang 9 di telinga Tan Yun langsung memusuhi Li Xin. Meskipun mereka tahu bahwa Li Xin adalah penyebab putri musuh Tan Yun akan pasti tidak setuju, tetapi mereka masih merasa sedikit tidak nyaman di hati mereka. Dia berpikir bahwa Tan Yun akan dengan mudah menyetujui Li Xin yang telah mengumpulkan keberanian besar. Ada dua alasan untuk kepercayaan dirinya. Pertama, dia adalah kecantikan nomor satu di alam Dewa Hongmeng. Kedua, dia adalah putri dari Lingxia Tianzun dan Chaos Tianzun. Dia percaya bahwa bahkan jika dia meninggalkan identitasnya, dengan kecantikan, bakat, dan bakatnya, tidak ada pria yang akan menolak, dia juga tidak bisa menolak. Tapi dia salah. Ketika Tan Yun mengatakan jawabannya, dia tahu bahwa semuanya adalah kebenaran dirinya sendiri. Di bawah sinar bulan, Tan Yun memandang Li Xin dengan meminta maaf, dan berkata dengan lembut, Xin, kamu gadis yang baik, tapi maaf, kami tidak cocok. Tidak cocok. Li Xin mengguncang tubuhnya dan menatap Tan Yun, mengapa tidak cocok? Sebenarnya, saya sudah punya 7 istri dan 3 tunangan. Tan Yun berkata dengan jujur. Dengan kata lain, Tan Yun tahu bahwa balas dendam terbaik adalah menyetujui Li Xin, memainkannya di antara tepuk tangan, dan kemudian membalas dendam pada Lingxia Tianzun. Tapi Tan Yun memiliki prinsip sebagai laki-laki, dia pasti tidak akan melakukan tindakan seperti itu. Selain itu, bahkan jika Tan Yun tidak memiliki istri atau tunangan, dia pasti tidak akan menerima Li Xin. Tidak ada alasan lain, karena dia adalah putri dari musuh bersama. Memikirkan apa yang telah dilakukan Lingxia Tianzun padanya, Tan Yuneng berdiri di sini dan berbicara dengan damai dengan Li Xin, yang merupakan langkah mundur terbesar Tan Yun. Apa? Li Xin memandang Tan Yun, dan matanya yang indah dipenuhi dengan air mata dalam sekejap, suaranya sangat bergetar, jadi, kamu sudah memiliki begitu banyak istri. Saat dia berbicara, air mata Li Xin pecah dan menetes, dan dia bergumam pada dirinya sendiri dengan kasihan, kamu sudah memiliki 7 istri, 7 istri. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, Xin, kamu adalah gadis yang baik, dan kamu akan menemukan pria yang lebih baik. Merupakan kehormatan bagi saya, Jing Yun, untuk mendapatkan bantuan Anda.
Kamu, jangan katakan apa-apa. Di bawah sinar bulan, mata Li Xin kabur karena air mata. Hatiku sangat bingung, aku keluar dari perusahaan. Setelah kata-kata itu, Li Xin membalikkan tubuhnya yang cantik dan pergi sambil menangis. Melihat punggung Li Xin yang menghilang, Tan Yun menghela nafas dan menuju ke istana VIP tempat Raja Dewa Bai Cheng tinggal sementara. Istana Hongmeng, Aula Tianzun. Tidak lama setelah Lingxia Tianzun kembali ke Aula Tianzun, dia menemukan bahwa Li Xin memiliki mata kemerahan dan melangkah masuk dengan perasaan kehilangan. "Putri, mengapa kamu menangis?" Lingxia Tianzun terkejut. Dalam ingatannya, bayi perempuannya adalah gadis yang kuat dan mandiri. Ini adalah Lingxia Tianzun, yang pertama kali melihat putrinya menangis setelah upacara kedewasaan lebih dari 9.000 tahun yang lalu. "Ibu," Li Xin menangis dan melemparkan dirinya ke pelukan Lingxia Tianzun. Tiba-tiba, dia menangis. "Bayi perempuan ibuku, beritahu ibumu, ada apa denganmu?" "Ibu," Li Xin membenamkan kepalanya di depan dada Lingxia Tianzun, tersedak dan berkata, "Jing Yun sudah memiliki 7 istri dan 3 tunangan. Kenapa, mengapa putri tidak bertemu dengannya lebih awal, mengapa?" Setelah mendengarkan, Lingxia Tianzun tiba-tiba tidak tahu bagaimana membujuk putrinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Tan Yun sudah memiliki begitu banyak wanita. "Ibu, apa yang kamu katakan pada putrimu?" Li Xin mengangkat kepalanya dan menatap Lingxia Tianzun dengan air mata. "Putri saya mengetahui bahwa dia sangat menyukainya. Putri saya sangat sedih, sangat sedih." Lingxia Tianzun memegangi wajah Li Xin yang basah dengan air mata di kedua tangannya, dan berbisik pelan, "Putri, apakah kamu ingin menghibur? Ada begitu banyak pria baik di dunia. Karena Jing Yun memiliki 7 istri dan 3 tunangan, tolong lepaskan putrimu. Ibuku percaya bahwa dengan identitas, latar belakang, penampilan, dan bakatmu, melihat alam Dewa Hongmeng, bukankah semua pria memilih pilihan? Juga, karena dia tidak cocok untukmu, itu juga berarti nasibmu belum tiba. Ibu percaya bahwa suatu hari, putriku akan menemukan Ruyi Langjun." Mendengar itu, gigi cangkang Li Xin menggigit bibirnya yang merah terang, air mata menetes. "Ibu, kau benar, takdirku belum tiba, tapi putriku benar-benar sakit hati." Melihat sakit hati putrinya, Lingxia Tianzun menuangkannya ke dalam pelukannya dan berbisik pelan, "Jika kamu ingin menangis, menangislah dengan bahagia. Setelah menangis, perlahan lupakan Jing Yun." "Ibu, kalau putrinya tidak bisa melupakannya, mengapa?" Cara Li Xin menangis sangat menyedihkan. "Aku tidak bisa melupakan." Lingxia Tianzun menarik napas dalam-dalam, niat membunuh muncul di matanya. "Ibu itu menyebabkan kecelakaan pada wanita di sekitarnya satu persatu, dan kemudian, ibu bertanggung jawab atasmu." Mendengar ini, tubuh Li Xin tiba-tiba bergetar, berhenti menangis, dan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak mungkin seperti ini. Ibu, jika putrimu berhenti menangis, dia akan melupakannya. Bu, jangan bunuh orang-orang di sekitarnya. Putrimu tidak ingin ibunya membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu karena putrinya. Juga, jika kamu benar-benar melakukan ini, begitu Jing Yun belajar, putrinya dan dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk berteman." Melihat kegembiraan putrinya, Lingxia Tianzun buru-buru berkata, "Yah, ibu mendengarkanmu, jangan lakukan apapun pada orang-orang di sekitarnya." Setelah Tan Yun kembali ke aula VIP, dia menemukan bahwa para dewa Bai Cheng dan Mu Feng sedang minum, tetapi Suan Yuanrou dan Mu Wanxing tidak terlihat. "Di mana Rower?" tanya Tan Yun. Raja Dewa Mu Feng berkata sambil minum, "Aku bersama gadis itu Wanxing di aula VIP sebelah. Aku akan menemuinya." Tetuamu minum perlahan. Tan Yun meninggalkan sepatah kata pun, melangkah keluar dari aula VIP, dan dalam sekejap, datang ke aula VIP tempat Suan Yuanrou berada. Berpikir bahwa besok akan berpisah dari Suan Yuanrou, Tan Yun merasa sangat tidak nyaman. Dia mengambil napas dalam-dalam, melangkah ke aula VIP, dan berjalan menuju lantai 2. Segera setelah saya pergi ke lantai 2, saya mendengar putaran dialog, dari sebuah ruangan di sebelah kiri. "Saudari Suan Yuan, saya benar-benar tidak menyangka bahwa kemampuan tunangan Anda untuk melompati tantangan akan begitu kuat. Saudari Suan Yuan, kita akan pergi besok, tidakkah kamu ingin melihat Jing Yun? Apa yang kamu inginkan? Apa yang tidak kamu inginkan? Dia sudah memiliki 7 istri." "Apa, pria itu punya 7 istri?"
Tan Yun mendengar Mu Wanxing mengatakan ini, dan tiba-tiba berkata dengan cemas, "Rower, jangan menangis. Saudari Xuan Yuan, jangan sedih." Bang! Mu Wanxing, yang menghibur Xuan Yuanrou di kamar, menyadari bahwa pintu telah dibuka. Dia melihat ke belakang dan melihat Tan Yun masuk. Ketika Tan Yun memasuki ruangan, melihat penampilan Xuan Yuanrou yang penuh air mata, dia berjalan ke sisi Xuan Yuanrou, dan berkata dengan penuh kasih sayang, "Rower, maafkan aku." Setelah itu, Tan Yun tiba-tiba memegang Xuan Yuanrou di tangannya. Air mata sedih Xuan Yuanrou mengalir dari wajahnya yang bisa dihancurkan oleh bom. Dia mendorong Tan Yun, "Lepaskan aku. Aku tidak akan melepaskannya." Tan Yun membuat suara keras. "Kamu lepaskan aku." Suara Xuan Yuanrou berhenti tiba-tiba, tetapi Tan Yun menundukkan kepalanya dan mencium bibir merah terang Xuan Yuanrou. Xuan Yuanrou menangis. Dia berjuang untuk melepaskan diri dari pelukan Tan Yun, tetapi menemukan bahwa pelukan Tan Yun menjadi lebih erat. Pada saat ini, hati Xuan Yuanrou sangat rumit, dengan kemarahan dan rasa manis. "Aku tidak akan mengganggumu lagi." Mu Wanxing berkata, dia melangkah keluar dari ruangan, dan saat dia menutup pintu dengan lembut, dia berkata kepada Tan Yun, "Saudari Xuan Yuan membencimu, tetapi aku dapat melihat bahwa dia juga mencintaimu." Setelah transmisi, Mu Wanxing berbalik dan pergi. Di dalam ruangan, Tan Yun memegang kecoa Xuan Yuanrou di kedua tangan, mencium Xuan Yuanrou dengan penuh kasih sayang dan mendominasi, membiarkan tinju Xuan Yuanrou mengepal, dan terus-menerus memukuli dadanya. Xuan Yuanrou menangis sambil memukuli Tan Yun. Setelah bibir Tan Yun meninggalkan bibir merah Xuan Yuanrou, dia memegang wajah Xuan Yuanrou dan berkata dengan tulus, "Rower, aku sangat merindukanmu tahun-tahun ini. Saya sangat ingin untuk." Mendengar itu, Xuan Yuanrou berhenti memukuli Tan Yun, dan air mata keluhan keluar dari matanya. Tan Yun menundukkan kepalanya dan mencium air mata di wajah Xuan Yuanrou, tetapi tidak mencium matanya yang berkaca-kaca. "Aku berutang padamu di masa lalu, dan aku akan mencintaimu 2 kali lipat dalam hidup ini." Tan Yun berkata, dengan lembut menundukkan kepalanya dan mencium mulut ceri kecil Xuan Yuanrou. Kali ini, Xuan Yuanrou tidak memukuli Tan Yun, dia perlahan menutup matanya yang berkaca-kaca, dan bulu matanya yang panjang berdenyut tanpa henti, memberitahu hati tuannya yang sangat gelisah. Setelah waktu yang lama, Xuan Yuanrou mendorong Tan Yun menjauh dan kembali ke penampilannya yang dingin. "Pergilah, aku tidak ingin melihatmu sampai aku menemukan ayahku." Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan mengangguk, "Hati-hati. Kamu juga." Xuan Yuanrou berkata dengan dingin. "Saya pergi," kata Tan Yun. "Tidak." Ketika Xuan Yuanrou berbicara, melihat Tan Yun berbalik, matanya penuh dengan kekecewaan. Ketika Tan Yun mendorong pintu dan pergi, Xuan Yuanrou membuka bibirnya dengan ringan, mencoba mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Di bawah sinar bulan yang dingin, Tan Yun berdiri di luar aula VIP tempat Xuan Yuanrou tinggal, dan menolak untuk pergi untuk waktu yang lama. Di depan jendela di lantai 2, Xuan Yuanrou menatap Tan Yun, matanya kabur karena air mata. Tidak sampai 2 jam kemudian Dewa Mu Feng muncul di sebelah Tan Yun bahwa dia melihat ke belakang. Di luar kuil, "Yuner, kenapa kamu berdiri di luar? Ruer belum memaafkanmu." Dewa Mu Feng memandang Tan Yun dengan ramah. "Ya." Tan Yun tersenyum mengada-ada. Raja Dewa Mu Feng berkata dengan ramah, "Yuner, ketika kamu terluka dalam permainan ulang tahunmu, sakit hati dan tangisan Rower menunjukkan bahwa dia benar-benar peduli padamu. Orang tua, meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi di antara Anda, saya hanya membuat masalah sampai pada titik di mana saya hari ini, tetapi saya sangat percaya bahwa suatu hari, Anda akan bersatu kembali." Tan Yun mengangguk, "Ya." Kemudian, Tan Yun membungkuk dan berkata, "Rower akan pergi besok. Tolong jaga dia lebih sering di masa depan. Jangan khawatir tentang ini." Raja Dewa Mu Feng berkata, "Di tentara keluargamu, tidak ada yang berani menggertak Ruer. Aku berjanji padamu orang tua itu." Setelah itu, Tan Yun kembali ke aula VIP, dan setelah mengobrol dengan Raja Bai Cheng sebentar, dia pergi ke lantai 2 dan berbaring di sofa, tidak bisa tidur untuk waktu yang lama. "Suamiku, jangan sedih." Suara menghibur Sen Subing terdengar di benak Tan Yun, "Saya yakin kesalahpahaman antara Anda dan Ruer akan teratasi." "Ya," Tan Yun berkata dengan cemberut, "hanya saja alam Dewa Hongmeng begitu luas, dan setelah bertahun-tahun, di mana ayah Ruer tidak aktif."
Sepertinya aku harus meningkatkan kekuatanku dengan cepat, jika tidak, bahkan jika aku menemukannya, kekuatanku yang rendah akan terbunuh olehnya. Sen Subing berkata dalam transmisi suara, apa yang dikatakan suaminya adalah, apa rencanamu selanjutnya? Tan Yun merenungkan sedikit, batu suci yang membentuk kembali jiwa telah ditemukan. Saya perlu mundur besar untuk membuat dunia maju dengan pesat, dan kemudian menemukan cara untuk menemukan elf dan menghidupkan kembali Yusu. Setelah Yusu dibangkitkan, saya ingin pergi ke Hongmeng Nine Heavens Immortal Realm, untuk makan jiwa Senyuan untuk membawa Yu Yan pergi dan membantunya membangkitkannya sesegera mungkin. Yu Yan di mulut Tan Yun adalah penguasa keabadian dan istri Tan Yun. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun dan Sen Subing mengobrol sebentar, lalu tertidur. Matahari terbit. Raja para dewa membawa tentara atau ahli waris mereka untuk mengucapkan selamat tinggal pada Lingxia Tianzun. Setelah Lingxia Tianzun mengirim para dewa keluar dari rumah suci Hongmeng, dia berkata, 100 benteng di luar wilayah adalah pintu gerbang ke alam dewa Hongmeng kita. Anda harus bekerja sama untuk menjaga benteng dan melawan invasi iblis surgawi di luar wilayah. Bawahan patuh. 100 raja dewa berkata serempak. Pada saat ini, Li Ximin melangkah keluar dari mansion dan menatap Tan Yun dan berkata, Jing Yun, ibuku baru saja menyempurnakan pagoda Tianzun kelas atas ruang waktu biji sesawi beberapa hari yang lalu. Suatu hari di luar, 500 tahun di dalam. Kamu sebaiknya tinggal dan berlatih denganku. Ngomong-ngomong, kita akan berdiskusi lagi ketika kita memiliki kesempatan. Begitu komentar ini keluar, Tan Yun langsung tergerak. Suatu hari di luar, 500 tahun di dalam, sangat menarik perhatian Tan Yun. Melihat detak jantung Tan Yun, Lingxia Tianzun tersenyum dan berkata, Jing Yun, lebih baik tinggal dan berlatih selama beberapa hari, dan kemudian kembali ke kota tentara King Tian setelah levelnya ditingkatkan. Para murid patuh. Setelah Tan Yun menjawab, dia sepertinya memikirkan sesuatu untuk melihat Dewa Raja Bai Cheng. Raja Dewa Bai Cheng melihat apa yang dipikirkan Tan Yun, dan berkata, Yuner, aku tahu kamu masih memikirkan pertempuran hidup dan mati antara Mayor Jenderal Guan Yong dan kamu. Ketika kamu mundur di Elite Divine Realm of King Tian Military City, aku benar-benar menemukan bahwa orang yang benar-benar ingin membunuhmu adalah cucuku Bairi. Dengan kekuatanmu saat ini, mudah untuk membunuh Guan Yong, dan alasan mengapa Guan Yong menggunakan pelatihan intensif untuk menarikmu keluar untuk membunuhmu juga dibuat oleh Bairi. Guan Yong pernah membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya dan membuat banyak eksploitasi tempur ketika pasukan setan surgawi dari luar wilayah datang untuk menyerang. Berikan wajah lelaki tua itu, kamu dapat menyelamatkan hidupnya, dan ketika kamu kembali ke kota militer King Tian setelah retretmu, aku secara alami akan meminta dia dan Bairi untuk menjelaskan kepadamu. Ada beberapa putraku yang ingin membunuhmu, dan aku juga akan meminta mereka untuk menjelaskan kepadamu secara langsung. Selain itu, Bai Zong juga memberitahuku bahwa kamu hampir dibunuh oleh Mayor Jenderal Liang Li ketika kamu berada di Elite Divine Realm. Putra ini mengandalkan statusnya sebagai satu-satunya cucu Komandan Liang Yuan dan dia melanggar hukum. Hal ini, ketika Anda kembali ke kota militer King Tian, saya juga akan meminta Liang Li untuk menjelaskannya kepada Anda. Mendengar ini, Tan Yun mengangguk dan berkata, "Yah, karena kamu selalu berbicara mewakili Guan Yong, generasi muda akan menyelamatkan nyawanya. Juga, apakah Bairi, Dewa Bai Yun akan memperlakukan mereka? Mereka adalah anak dan cucumu, dan para junior tidak peduli dengan mereka. Tapi Liang Li, aku tidak akan pernah tanpa ampun." Oke, terserah kamu. Raja Dewa Bai Cheng berkata melalui suara. Tan Yun berkata dalam transmisi suara, terima kasih sudah tua, tolong bawa istri saya dan mereka kembali ke Sky Army City dulu. Setelah itu, Tan Yun mengucapkan selamat tinggal kepada Sen Subing dan yang lainnya di Menara Bintang 9 di telinganya. Alasan mengapa Tan Yun tidak menjaga mereka di sisinya adalah karena dia tidak bisa membawa mereka dengan megah ke Menara Tianzun untuk berkultivasi. Sen Subing dan yang lainnya menginstruksikan Tan Yun untuk berlatih dengan pikiran yang tenang. Setelah menunggu kembalinya Tan Yun di kota militer King Tian, ketika Tan Yun berpikir, Menara Bintang 9 di telinganya berubah menjadi seberkas cahaya dan menembus ke telinga Raja Bai Cheng. Raja Dewa Bai Cheng berkata, jangan khawatir, Yuner. Setelah aku kembali ke kota militer King Tian,
Aku akan mengeluarkan menara Dewa Duniawi tingkat 12 dan membiarkan istrimu dan yang lainnya masuk ke dalam kultivasi. Setelah mendengarkan, Tan Yun tampak berterima kasih kepada Transmit. Bagus sekali, terima kasih sudah tua. Tan Yun percaya bahwa sekarang Sen Subing dan yang lainnya, dan binatang buas lainnya, memiliki mata air dewa yang cukup, kecepatan kultivasi akan meningkat 100 kali lipat. Hahaha, kamu telah memenangkan kehormatan tentara keluarga Bo kami. Terima kasih untuk orang tua itu. Hampir sama, Dewa Bai Cheng berkata sambil tersenyum. Setelah itu, Tan Yun menyaksikan Dewa Bai Cheng, Dewa Mu Feng, Xuan Yuanrou, dan Mu Wanxing pergi. Tan Yun melihat ke belakang dan membungkuk dalam-dalam ke Lingxia Tianzun, dengan ekspresi minta maaf di wajahnya. Tuan, siswa membuat puisi itu terdengar tidak bahagia tadi malam, itu tidak baik untuk siswa. Lingxia Tianzun melambaikan tangannya dan berkata, kalian anak muda tidak terlibat dalam urusan guru. Juga, dalam masalah emosional, tidak ada yang benar atau salah. Sebagai seorang guru, saya hanya berharap Anda bisa bergaul dengan baik dengan Xin di sekolah, masa depan. Petik 2. Ya, Tan Yun memfokuskan kepalanya, membalik tangan kanannya, dan slip batu giok muncul di tangannya, menyeret slip batu giok dengan kedua tangan dan menyerahkannya kepada Lingxia Tianzun, dengan hormat berkata, Tuan, ini adalah teknik pembentukan pedang sihir kuno. Petik 2. Tuyer merasa bahwa formasi pedang ini lebih cocok untuk Xin. Jika dia berlatih, kemampuannya untuk melompati tantangan pasti akan menjadi lebih kuat, jadi tolong berikan padanya dari tuannya. Lingxia Tianzun mengesampingkan latihan dan tersenyum puas, Jing Yun, kamu punya hati. Jangan khawatir, guru akan memberikannya padanya. Yah, kamu mengikuti orang-orang ke Menara Tianzun untuk berlatih, dan kamu ingin mengirim guru Si Yuan Supreme untuk naik. Para murid patuh. Setelah Tan Yun menjawab, dia mengikuti Li Ximin ke rumah dewa, dan dalam perjalanan ke Menara Tianzun, dia bertemu dengan Si Yuan Zizun, Suiying Tianzun dan Yunhe Sangshen yang sedang menuju gerbang rumah rakyat. Setelah Tan Yun dan Li Ximin memberi hormat kepada mereka bertiga, mereka mengangguk dan pergi. Melihat bagian belakang Suiying Tianzun, hidung Tan Yun agak masam, tinjunya mengepal, dan dia diam-diam berkata, Putri, ketika ayahku kuat, aku akan mengenalimu. Kamu sedang menunggu untuk menjadi ayah. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun mengikuti Li Ximin melalui pavilion, menara, dan pavilion, dan segera tiba di bawah menara suci setinggi 1000 kaki. Jing Yun, ini, Li Ximin memperkenalkan, menara ini adalah Menara Tianzun, yang dibagi menjadi 36 lantai, dan setiap lantai dapat menampung 36 orang untuk berkultivasi pada saat yang bersamaan. Apakah kamu memilih untuk berada di lantai sendirian, atau kita bersama? Tan Yun tersenyum dan berkata, saya terbiasa berkultivasi sendirian. Ada orang lain di sekitar. Saya tidak terbiasa. Saya akan tetap sendirian. Hahaha, bagus. Li Ximin berkata, kamu adalah tamu, dan murid ibuku yang sangat hormat, biarkan kamu memilih dulu, katakanlah, berapa level yang kamu kultivasi. Kalau begitu aku akan pergi ke lantai 9, kata Tan Yun. Oke, masuk. Setelah Li Ximin membawa Tan Yun ke Menara Tianzun, dia datang ke lantai 8, dan Tan Yun memasuki lantai 9. Ledakan. Tan Yun melambaikan tangan kanannya dan gerbang menara 9 lantai ditutup. Oke, sangat bagus. Setelah Tan Yun mengamati ruang besar itu, dia memutuskan sesuai dengan tikungan dan belokan di dinding bahwa tidak ada orang di luar yang akan mengintipnya ketika dia mundur ke sini. Setelah tersenyum puas, Tan Yun duduk di lantai, menawarkan banyak mata air dewa dari para dewa, dan mulai memurnikan. Pada saat yang sama, di luar kota Dewa Hongmeng, Raja Dewa Tertinggi, Raja Dewa Jianglong, Ma Boxiang, Gongsun Zhuangli, dan Zhan Peng berdiri di depan mata. Raja Dewa Tertinggi berkata dengan sungguh-sungguh, Jing Yun sekarang adalah identitas yang berbeda dari sebelumnya. Kita tidak boleh bertindak gegabah. Setelah dia pergi ke medan perang di masa depan, selama tentara keluarga Bai bekerja sama dengan kita untuk melawan musuh, maka, ambil kesempatan untuk membunuhnya lagi. Semua orang mengangguk setuju dengan kata-kata Raja Dewa Tertinggi. 9 bulan kemudian, Raja Bai Cheng kembali ke kota tentara Qingtian di luar wilayah, dan segera mengumpulkan 30 miliar tentara keluarga Bai, 3 komandan dan jenderal, untuk memenangkan Tan Yun pada upacara ulang tahun, dan mengalahkan putra dan putri Tianzun dan menjadi nama Lingxia. Saya memberitahu semua orang tentang para murid.
Mendengar ini, Bo Jiajun sangat senang dan semangatnya sangat meningkat. Terutama saudara laki-laki Tan Yun yang baik, kegembiraan Bai Su tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Sebaliknya, Guan Yong terkejut dan pingsan di tempat. Setelah mendengar ini, 5 kakak laki-laki dari Jenderal Dewa Agung Bai Feng terkejut dan gemetar. Waktu seperti anak panah, 200 tahun telah berlalu. Istana Hongmeng, Menara Tianzun, 9 lantai. Tan Yun, duduk bersila, telah menghabiskan 36,63 juta tahun yang sangat lama di menara. Selama periode itu, Tan Yun menghabiskan 3 juta tahun, dan mayat keempat Dewa Hongmeng dipadatkan di kolam spiritual, dan dia memasuki kelas Dewa keempat. Butuh 3,3 juta tahun untuk memadatkan rahim kelima Dewa Hongmeng, dan memasuki Dewa kelas 5. Butuh 3,8 juta tahun untuk memasuki Dewa kelas 6. Butuh 4,5 juta tahun untuk melangkah ke Dewa kelas 7. Butuh 5,3 juta tahun untuk dipromosikan menjadi Dewa kelas 8. Butuh 6,1 juta tahun untuk melangkah ke 9 Dewa. Butuh 2 juta tahun lagi untuk berhasil mengolah Bright Overlord Orde ke-21 di tahap puncak. Miliki kekuatan yang kuat untuk mengobrak-abrik artefak tingkat 5 dengan tangan kosong. Pada akhirnya, butuh 8,63 juta tahun lagi dan akhirnya menyentuh penghalang alam semi-sakral. Tiba-tiba, Tan Yun, yang sedang duduk bersila, membuka matanya, pupil bintangnya mengungkapkan arti mendominasi, dan senyum menawan muncul di sudut mulutnya. Hahaha, aku sudah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Akhirnya menyentuh penghalang setengah suci. Tan Yun tiba-tiba bangkit, membuka gerbang menara 9 lantai, dan berjalan keluar, tidak lama setelah dia meninggalkan menara Tianzun. Dia ingin meninggalkan Hongmeng Divine Mansion dan menemukan tempat di mana tidak ada yang bisa selamat dari perampokan. Saya telah melihat Tuan Muda Jing. Saat Tan Yun berjalan, Tan Yun, gadis pelayan di rumah dewa dan penjaga mansion, memberi hormat satu demi satu. Dengan cara ini, Tan Yun tiba di luar aula Tianzun tanpa hambatan, dan membungkuk dan berkata, "Praktisi Jing Yun, temui guru jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan." "Masuk." Suara Lingxia Tianzun datang dari aula Tianzun. "Itu Tuan." Tan Yun melangkah masuk dan menemukan Li Ximin dan Li Xin di aula. Tapi sekarang Li Xin dan Li Ximin adalah yang kedua dan setengah suci. "Yuner, itu tidak buruk. Hanya dalam 200 tahun di luar, kamu telah dipromosikan menjadi dewa tingkat 9. Lingxia Tianzun memuji. "Berkat menara Tianzun Guru, kalau tidak, saya tidak tahu kapan Tuer akan dipromosikan menjadi dewa ke-9. Tan Yun berkata, "Tuan, saya telah menyentuh penghalang semi suci dan ingin bersamamu. Izinkan saya mengatakan bahwa para murid akan meninggalkan kota Dewa Hongmeng untuk sementara, dan kembali untuk mundur setelah kemenangan berhasil." "Apa, Anda tidak hanya melangkah ke Dewa kelas 9, tetapi Anda juga menyentuh penghalang semi-suci?" Lingxia Tianzun menatap Tan Yun, ada warna yang luar biasa di matanya. Pada saat ini, Li Ximin dan Li Xin di samping Lingxia Tianzun juga menatap Tan Yun seolah-olah mereka telah melihat hantu. Kedua saudara dan saudari itu tidak menyangka bahwa Tan Yun bisa berlatih begitu cepat. Tan Yun membungkuk dan berkata, "Ya, Guru, murid itu memang telah menyentuh alam semi-suci." Setelah mendengarkan, Lingxia Tianzun tersenyum dan berkata, "Bagus, kalau begitu kamu pergi untuk menyeberangi malapetaka para murid pensiun." Setelah Tan Yun menjawab, dia baru saja berbalik dan melangkah keluar dari aula, dan suara indah Li Xin terdengar di belakangnya, "Jing Yun, tunggu." Tan Yun kembali menatap Li Xin. Li Xin tersenyum, "Terutama bergerak, 200 tahun yang lalu, kamu meminta ibuku untuk memberiku formasi pedang fantasi dewa kuno. Aku telah berhasil berlatih. Formasi pedang ini memang luas dan dalam, dan sangat kuat. Saya baru saja berdiskusi dengan saudara laki-laki saya, dan hanya dalam waktu setengah jam, saya mengalahkannya." Jing Yun benar-benar terima kasih. Tan Yun tersenyum sedikit, "Sama-sama." Setelah itu, Tan Yun berbalik dan pergi. Ketika dia berjalan keluar dari Hongmeng Divine Mansion, suara Lingxia Tianzun terdengar di benaknya, "Kamu adalah muridku. Aku sudah memberitahu Hongmeng Divine Realm. Mulai sekarang, kamu bisa bebas di Hongmeng Divine City. Masuk dan keluar." Petik 2. Murid mengerti, "Terima kasih Guru." Setelah Tan Yun berbalik, dia naik ke langit dari puncak Gunung Hongmeng dan menghilang ke lautan awan yang luas. Setelah 1 jam,
Malam tiba. Tan Yun terbang di langit dan mendarat di gerbang kota Dewa Hongmeng. Puluhan ribu selebritas, raksasa penyu, berlutut setelah melihat Tan Yun, dengan hormat kirim Tuan Muda Jing keluar kota. Tidak ada hadiah. Tan Yun berkata, dia terbang keluar dari gerbang kota, dan kemudian berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke langit. 3 jam kemudian, sudah larut malam. Setelah Tan Yun Fei cukup jauh dari kota Dewa Hongmeng, dia melayang di udara di atas puncak agung yang setinggi jutaan kaki. Setelah melepaskan kesadaran ilahinya dan memastikan bahwa tidak ada seorang pun di sekitarnya, dia tampak serius dan mulai membangkitkan penghalang dari alam semi-sakral. Merayu. Tiba-tiba, di atas kepala Tan Yun, angin kencang bertiup, seperti awan hitam seperti gunung hitam, menutupi bulan dan bintang yang cerah, menutupi langit malam miliaran sen. Boom! Guntur bergulir dan mengguncang rasa sakit gendang telinga Tan Yun, dan awan gelap menutupi langit, seolah-olah monster yang menelan akan turun. Begitu kata-kata Tan Yun jatuh, tangannya menjentikkan dengan kecepatan yang sangat cepat, gumpalan kekuatan suci meledak dari antara 10 jarinya. Di langit malam yang gelap, setelah meledak ke 360 puncak megah di bawah, itu berubah menjadi 360. Dasarnya setinggi ratusan kaki. Tan Yun menggunakan kekuatan suci sebagai dasar formasi, dan kemudian mengatur susunan sihir gedung pencakar langit. Dengan cara ini, jika seseorang lewat, Anda tidak dapat menemukan diri Anda sendiri. Alasan untuk melakukan ini secara alami adalah karena mereka khawatir orang lain akan melihat cara mereka melakukan transendensi tubuh tirani petir. Berdengung. Dalam waktu singkat, dalam 360 puncak agung, masing-masing meledakkan tirai cahaya tak terlihat, menutupi Tan Yun. Segera, Tan Yun menghilang dari udara tipis seolah-olah di atas pegunungan, tetapi pada kenyataannya, Tan Yun masih berdiri di kehampaan. Bencana hidup dan mati Hongmeng dan Half Sein, aku sudah lama menunggumu. Rambut Tan Yun menari-nari, menatap awan gelap Gunung Tai, dan berkata dengan bangga, ayo. Tubuh Tuan yang cerah. Dalam sekejap, bentuk tubuh Tan Yun melonjak hingga 7.000 kaki, napas kehidupan yang kuat, melonjak dari tubuhnya, seolah-olah Tan Yun adalah mata air kehidupan. Dengan penggunaan tubuh Tuan ringan Tan Yun, jika tubuhnya terluka, kecepatan pemulihannya akan meledak dari 10 kali menjadi 100 kali. Ini adalah dukungan terbesarnya melawan bencana. Pada saat yang sama, kekuatan Dewa Kosmopolitan, yang merupakan perpaduan emas, kayu, air, api, bumi, angin dan guntur, waktu, ruang, kematian, dan cahaya, dibor keluar dari tubuhnya yang seperti gunung, seperti naga raksasa, melingkar di sekelilingnya. Di atas tubuh. Boom, boom. Tiba-tiba, di awan gelap dengan radius miliaran mil, muncul gelombang guntur besar dan kesengsaraan yang tidak tahu berapa mil panjangnya. Setiap gelombang kesengsaraan guntur hebat seperti naga raksasa yang terbang di awan gelap, cerah dan besar, besar dan menakutkan. Berdengung. Boom. Dalam sekejap, kekosongan puluhan juta sen di atas kepala Tan Yun runtuh. Segera setelah itu, gelombang guntur dan kesengsaraan besar menukik turun dari awan gelap, menelan langit puluhan juta sen, dan juga menelan Tan Yun yang berdiri di udara. Tiba-tiba, langit puluhan juta sen dengan Tan Yun sebagai pusatnya ditelan oleh guntur dan kesusahan besar yang tak terbatas. Adegan Tan Yun melintasi malapetaka sangat mengejutkan, dan itu 10 kali lebih menakutkan daripada adegan 9 dewa lainnya yang melintasi malapetaka. Dalam 7 hari berikutnya, gelombang guntur dan kesengsaraan besar terus-menerus menembus kehampaan dari awan gelap dan membombardir tubuh Tan Yun setinggi 7.000 meter. Tan Yun, yang tidak memiliki tubuh lengkap, diledakkan ke pegunungan lagi, dan dengan keras kepala melonjak ke langit lagi dan lagi, berdiri di udara, mengabaikan kegelapan, tanpa tinta, guntur dan kilat. Dalam sekejap mata, 3 hari lagi berlalu. Hari ini adalah hari ke-10 kesengsaraan Tan Yun. Awan hitam yang luas memudar dengan cepat, dan menghilang tanpa jejak dalam beberapa tarikan napas, seolah-olah tidak pernah muncul sebelumnya. Dan Tan Yun, Folly berdiri dalam ilusi, memiliki tubuh seperti gunung, sudah terluka, memperlihatkan sepotong tulang bekas luka. Tapi Tan Yun sepertinya tidak bisa merasakan sakitnya, dan senyum dari hatinya muncul di wajahnya yang tidak berdarah. Sumber kehidupan. Setelah Tan Yun menggunakan kekuatan supernatural dari tubuh Domining Guangming,
Ketika kekosongan di atas kepalanya beriak seperti air, bola cahaya putih muncul. Diameter bola cahaya telah mencapai 10.000 kaki, dan nafas kehidupan yang memancar darinya 100 kali lebih agung daripada nafas kehidupan yang keluar dari tubuh Tan Yun. Menyebarkan. Dalam pikiran Tan Yun, sumber kehidupan hancur dalam sekejap, dan air mancur kehidupan berwarna putih susu yang megah menyelimuti Tan Yun dengan kecepatan yang sangat cepat. Di bawah selubung mata air kehidupan, tubuh Tan Yun yang terluka dengan cepat pulih, dan napasnya tetap baik seperti biasanya. Saat berikutnya, Tan Yun tiba-tiba menyusut dan ketika dia kembali ke tinggi normalnya, dia mengenakan jubah putih. Kemudian Tan Yun duduk bersila di kehampaan, memejamkan mata, merasakan perubahan di kolam spiritual. Pada saat ini, 9 janin Dewa Hongmeng di kolam Tan Yunling mulai tumpang tindih dan bergabung. 3 hari kemudian, janin 9 Dewa Hongmeng sepenuhnya bergabung menjadi janin semi suci Hongmeng, yang berarti bahwa Tan Yun berhasil memasuki janin kelas 1 dan semi suci. Dalam 3 hari ini, jiwa surgawi Hongmeng di kedalaman pikiran Tan Yun juga telah berevolusi menjadi jiwa setengah suci Hongmeng yang lebih kuat. Berdengung, jubah putih Tan Yun sedang berburu, dan rambutnya menari dengan kecepatan yang luar biasa, dan kesadaran yang luas meluas ke pegunungan ke segala arah. Itu berhenti ketika kesadaran ilahi Tan Yun meluas ke radius 13.300 miliar sen. Anda harus tahu bahwa kesadaran spiritual semi bijaksana kelas 6 biasa dapat mencakup radius 800 miliar sen. 7,5 orang suci menyelimuti radius 850 miliar sen. 9,5 orang suci mencakup radius 1 triliun sen. Grid Sage kelas 1 memiliki radius 11.100 miliar sen, Grid Sage kelas 2 memiliki radius 12.000 miliar sen, dan Grid Sage kelas 3 memiliki radius 1.300 miliar kaunti. Tapi bagaimana dengan Tan Yun, siapa hanya setengah bijak? Jiwa semi sucinya sama kuatnya dengan Santo Agung kelas 3.